Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Perjumpaan si paling religius dengan Yesus. Bahan bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dalam masyarakat hari ini, seseorang yang dikagumi adalah mereka yang sukses, mereka yang punya moral yang good, punya kerohanian yang mantap, serta enak diajak ngobrol. Profil orang yang alim, religius, namun tetap berpikiran terbuka selalu menarik perhatian. Dan profil seperti ini jelas ada di dalam diri Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin masyarakat. Dia adalah anggota majelis agama yang terkenal, yaitu Sanhedrin. Dia adalah seorang Farisi yang taat dan setia, dan dia tidak seperti rekan-rekannya yang lain. Nikodemus dikenal sebagai seorang yang sangat rendah hati, serta berpikiran terbuka. Maka layaklah kalau Nikodemus menjadi seorang yang dikagumi karena atribut religius yang melekat pada dirinya. Namun apa yang terjadi ketika Nikodemus dengan profil yang wow saat berjumpa dengan Yesus? Yesus tahu siapa Nikodemus dan dengan to the point, Yesus mengatakan sesuatu yang mungkin Nikodemus ataupun masyarakat pada waktu itu tidak pernah pikirkan, yaitu tentang apa yang menjadi kepuasan hidupnya. Ini menarik sebab bisa jadi mengingat profil dan pencapaian hidupnya yang begitu wow, itulah yang menjadi kepuasan hidupnya. Pernyataan Yesus tentang kamu harus lahir baru menyentuh area apa yang harusnya menjadi kepuasan hidup Nikodemus. Yesus memakai metafora tentang melahirkan atau dilahirkan. Dia sedang membuka pengertian Nikodemus apa yang menjadi kepuasannya selama ini. Apa yang bisa Nikodemus lakukan supaya dia bisa dilahirkan? Apakah dia mendapat hak untuk dilahirkan? Kontribusi apa yang dapat dia lakukan supaya dia bisa lahir? Apakah dia bisa lahir dengan keterampilan dia, dengan kekaguman dan TOP banget yang melekat pada dirinya? Sama sekali tidak. Nikodemus tidak berkontribusi apa-apa dalam hal kelahiran. Kelahiran itu adalah pemberian hidup yang cuma-cuma alias hadiah. Demikian halnya dengan kelahiran baru yang juga menggambarkan akan keselamatan. Itu semua adalah pemberian, itu semua adalah cuma-cuma, itu semua adalah hadiah. Tidak ada satupun kontribusi ataupun pencapaian apapun yang membuat seseorang layak untuk menerima keselamatan tersebut. Bagaimana dengan saudara hari ini? Bisa jadi saudara selama ini berlelah-lelah untuk mengejar profil dikagumi seperti Nikodemus. Dengan harapan itu semua bisa menjadi sumber kepuasan hidup saudara. Saudara ingin hidup dengan pencapaian moral dan kerohanian grade A. Dengan harapan itu semua juga bisa berkontribusi bagi keselamatan hidup saudara. Semuanya itu percuma. Sebab Allah melalui putranya, Yesus Kristus, justru menawarkan kabar baik bahwa keselamatan itu adalah cuma-cuma alias hadiah bagi saudara. Kabar baik yang Yesus tawarkan bagi saudara ini ketika dia menjumpai saudara. Maukah saudara percaya dan menerimanya? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh menyadari betapa dalam hidup ini seringkali kami berlelah-lelah untuk menjadi orang yang baik, orang yang bermoral, orang yang mendapatkan segala sesuatu pujian, sanjungan, yang pada akhirnya seringkali kami pikir ini menjadi sebuah garansi bagi kepuasan hidup kami, bahkan keselamatan kami. Tapi sekali lagi kami bersyukur bahwa Engkau datang menjumpai kami. Melalui putramu Yesus Kristus, Engkau menawarkan akan hidup kekal itu sebagai sebuah pemberian, bukan pencapaian. Tolonglah kami untuk kami terus mempercayakan hidup kami kepadamu,
dan kami membuka hati untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.